Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dimas Anton NH. Apa kabar sahabat YouTube dan sahabat trading? Video kemarin saya bahas di perjalanan ya, mengenai action cam itu perdana. Kita testimoninya seperti apa, cuman mohon maaf ini agak sedikit telat, harusnya sebelum itu kita unboxing dulu. Tapi biar sobat di luar tahu action cam unboxingnya seperti apa, kemudian reviewnya seperti apa, akan aku bahas di video kali ini. Oke, kita langsung saja ke paketannya. Sebetulnya ini udah dibuka kemarin, cuma biar kelihatan ini masih baru, jadi di packing lagi. Ini adalah action cam Bipro 5 Alpha Edition Lite. Mungkin sudah banyak vlogger-vlogger yang sudah menggunakan ini untuk ngevlog di jalan ya. Aku beli action cam ini harganya kurang lebih 500 kurang. Cuma waktu itu pas beli di Lazada itu harganya dapat 450.000. Waktu itu ada voucher dan cashback ya. Itu 500.000 udah sama memorinya, kartu memori. Untuk kemudian kartu memori aku jual terpisah, beli terpisah di counter ya. Bisa dilihat untuk packagingnya sendiri ini cukup bagus ya. Untuk sekelas 500.000 ini cukup meyakinkan, karena ada yang 100 ribuan itu mereknya Kogan kalau nggak salah. Itu dari packagingnya sudah kelihatan kurang meyakinkan ya. Kita lihat dulu untuk packagingnya. Ini kemasannya Bipro 5 Alpha. Ini Bipro series. Importernya PT Harmony, Talenta Artamedia. Pembuat Cina. Nah, ini bisa dilihat untuk samping kanannya seperti ini. Samping kiri. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Fitur ya. Untuk recording ini bisa nyampe Full HD 1080p. Ini belum 4K ya, ini masih 1080. Tapi kalau yang versi Bipro Alpha Edition Lite yang Mark 2 itu sudah 4K. Apalagi yang Mark 3 itu harganya 1.200.000-an. Itu udah ada AIS sama yang wide angle, itu pilihannya itu. Kemudian ada loop recording, ada motion detection juga untuk mendeteksi pergerakan, time lapse. Jadi bisa untuk perekaman yang dipercepat ya. Nah, ini LCD displaynya kita udah dapat yang 2 inci nih. Kemudian wide angle-nya sekitar 140 derajat kalau tidak salah. Nah, ini juga WiFi, karena di bawah ini tuh masih ada itu versi yang Bipro 5 Alpha Edition Basic. Itu harganya kurang lebih 370.000. Cuman itu masih belum ada fitur WiFi-nya. Kemudian ada waterproof, itu casing waterproof ya. Kalau climb di sini sekitar 40 meter bawah kedalaman laut. Cuman ya belum kita coba gitu ya. Kalau berenang juga jarang lah. Nah, kemudian kita di inside the box-nya kita dapat ada kameranya, Bipro 5 kameranya, ada waterproof casing. Ini kelengkapannya ya. Handlebar mount ini biasanya untuk yang di sepeda. Kemudian pivot arm, ini juga ada quick release-nya. Tripod konektor ini buat yang dikonekkan ke tripod, ini bisa juga. Ini base mount-nya banyak sekali ternyata hitungnya. Kemudian di sini ada skeleton casing. Ini kalau kita tidak menggunakan casing waterproof yang ini, kita bisa menggunakan skeleton casingnya. Jadi untuk perekaman suara memang karena ini belum ada mix eksternal ya. Jadi lebih jelas kita pakai skeleton casing biar suara kita cukup jelas. Kemudian ada, nah ini ada zip type, ini biasanya dari 3M, merek 3M yang tidak asing lagi buat perekat-perekatan gitu ya. Kemudian ada li-ion baterai, ini kapasitasnya 900 mAh. Kemudian ada USB kabel, ada strap. Spesifikasinya sensornya itu 16 megapiksel, berikan Nova Image Sensor. Videonya sendiri ini
formatnya itu AVI, belum MP3. Jadi kalau kita mau edit, saya juga harus mengkonvert dulu ke dari AVI ke MP4 biar kita bisa edit video-video yang ada di Action Cam ini. Kemudian nanti di next time mungkin ada video khusus untuk memindahkan file yang ada di Action Cam ke HP atau ke laptop gitu ya. Karena itu biasanya ada dua cara sebetulnya, bisa pakai WiFi atau enggak pakai kabel. Kemudian di sini ya tadi ya LCD screen-nya udah 2 inci, kemudian portnya, storage. Nah, ini harusnya menggunakan microSD kelasnya kelas 10 dan bisa menampung kapasitas maksimalnya 32 GB. Tapi yang saya pakai untuk kapasitas storage di sini itu yang 8 GB aja kemarin, karena yang nyari SanDisk itu nggak ada, jadi pakainya VChat. Ini baterainya 900 mAh ya. Kemudian ya dimensinya 60 kali 40,8, itulah itu untuk dimensi dan untuk atas seperti ini kita udah di display-nya ya, dan kita lihat langsung. Ini unggulannya ada WiFi, True Color, ada langsung aja kita buka mungkin. Karena ini memang udah dibuka sebelumnya, cuman biar kita lihat bareng-bareng kamera dan kelengkapannya apa aja. Oke, bisa dilihat di sini kita dapat kabel. Ini cukup tebal ya untuk sekelas kabel USB ini, termasuk cukup bagus. Kemudian kita dapat sendiri jarang pakai ini karena emang udah ada dudukannya sih. Nanti juga mungkin saya liatin juga untuk mounting bagaimana cara masang yang di helm itu ya. Kemudian ada ini juga mounting juga, ini biasanya untuk di stang sepeda ya, mungkin ini kelihatan ya, fokus iya. Ada karetnya di dalam biar lebih kuat aja cengkramannya. Kemudian ada pivot arm, ini buat nambahin. Ya untuk selanjutnya ada buku panduan, ini buku manual ya, guidebook. Nah ini cukup membantu sekali, apalagi yang pemula baru beli Action Cam ya, karena ini menggunakan bahasanya sudah Indonesia, ini mudah dipahami juga. Karena jujur saya sendiri kalau misal kemarin nggak baca ini agak lumayan bingung ya, karena terutama di fitur-fiturnya nanti mungkin akan saya bahas sedikit. Karena fitur-fiturnya ini kan menggunakan beberapa kombinasi tombol. Kemudian jangan sampai salah, ini pas masukin memori ini jangan sampai kebalik ya. Biasanya tembaga yang kuning itu menghadap ke arah lensa, itu yang benar. Kemudian kita dapat lagi ini 3M kan, tapi ini 3M-nya yang putih ya, bukan yang merah belakangnya. Kemudian ini ada kartu garansi. Nah ini kalau tidak salah kartu garansinya kita dapat 1 tahun klaim untuk garansinya. Cuman ya mungkin ini bisa dipakai, tapi jangan sampai kenapa-napa lah ya kalau bisa. Kemudian ini ya ini apa ya, kayak lap-lap kayak gitu untuk ngelap lensa mungkin, atau ngelap bagian LCD-nya ya. Seperti itu. Taruh di sini. Kemudian nah ini kalau ini untuk di mounting tadi ya, mounting di motor maksudnya. Kemudian kita langsung ke unitnya. Bisa dilihat ini masih crash ya, masih baru. Di sini depan ada tulisan B Pro 5. Mungkin ini sebetulnya produk lama sih, tapi karena saya baru beli di tahun 2023, masih worth it atau enggak, mungkin sobat di luar sana yang sudah
beli ataupun review ini bagaimana tanggapannya untuk sobat-sobat, apakah masih worth it di tahun 2023. Cuma dengan budget 500.000 untuk action cam ini cukup ya, masih worth it lah ya. Kalau dari build quality ini, dari casingnya juga meyakinkan, cukup tebal juga. Mungkin kita buka aja untuk bagian casing waterproofnya. Nah, kita keluarkan dulu untuk unitnya. Oke, fokus. Nah, bisa dilihat ini masih belum dikletek ya. Kemudian ini di depan ada tombol power, kemudian di sini ada keterangan WiFi, ada Full HD untuk resolusinya 16 megapiksel. Ada pilihan dari 2 megapiksel kalau nggak salah sampai ke 16 megapiksel. Kemudian di depan ada B Pro 5, samping kanannya ada untuk USB ya. Kemudian di sini ada untuk slot kartu memori. Kebetulan saya udah isi slot kartu memori ini. Ini kapasitasnya 8 GB. Kemudian di samping LCD yang sebelah kanan ini ada tulisan, kelihatan nggak? Brika AE Alpha Edition Lite ya. Kemudian di sini ada up and down, tombol up and down. Kemudian tombol atas ini, up ini ada logo WiFi, ini emang untuk menghidupkan WiFi. Kemudian ini tombol shutter, ini untuk merekam, untuk memfoto ataupun mengklik ketika di masuk ke pilihan. Kemudian di sini di bawah ada tulisan Brika lagi. Nah, di sini ada untuk slot baterai ya. Di sini baterainya ini yang tadi 900 mAh. Nah, bisa dilihat 900 mAh 3,33 watt hours, 3,7 volt ya. Kita masukkan lagi. Coba kita nyalakan. Mungkin sobat YouTube bisa lihat nanti. Ini adalah hasil tampilan awal ya. Tampilan awal ada tadi ada tulisan Brika-nya di Pro 5. Ini untuk video, mungkin bisa dilihat. Untuk hasil rekamannya nanti mungkin saya sertakan di tayangan nanti ya setelah ini. Kita lihat-lihat dulu fiturnya. Di sini ada untuk waktu ya. Di sini ada untuk mic, di mikrofon. Di sini ada untuk bar indikator baterai. Ini masih penuh. Di sini ada tulisan 1080p. Ini kita bisa atur untuk resolusinya. Di sini ada tanggal, kemudian ada jam. Ini bisa menggunakan label tanggal atau waktu, ataupun kita tidak usah pakai ini, nggak apa-apa. Sesuaikan saja. Kalau ini mode foto. Ini mode foto. Misalkan saya shutter ya, kita lihat 1, 2, 3. Nah, ada suaranya itu, suara khasnya dari kamera action cam. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk mengubah mode kita klik untuk tombol yang di depan ini satu kali. Kita bisa lihat. Nah, ini saya udah ngerekam beberapa kali kemarin ya, percobaan testimoni. Mungkin bisa dilihat nanti di kamera, tapi kurang begitu jelas ya. Mungkin nanti saya ini kita bisa lihat. Ini kita boleh pakai 720, boleh pakai 1080 Full HD. Tapi kalau yang 1080 jelas ini kita makan memorinya cukup lumayan ya. Ini exposure, ini untuk kecerahan biasanya. Kalau saya pribadi kalau misalkan siang hari menggunakan exposure-nya itu min 1,0. Tapi untuk versi lama itu bukan min 1,0, tapi katanya min 1/3 kalau nggak salah. Ini mungkin versi baru atau gimana, saya belum terlalu paham. Ini motion detector ya, ini deteksi gerak, ada rekaman loop. Ini saya biasanya di nonaktifkan saja. Ini untuk time lapse, tidak usah dipakai, seperlunya aja kalau misal mau dipakai. Audio karena untuk merekam ya biasanya dibuka ya. Resolusi foto kita bisa lihat dari 16 megapiksel sampai ke 1,3 megapiksel. Wah, ini banyak sekali pilihannya. Kualitas gambar kita atur ke kualitas paling bagus. Banyak sekali untuk pengaturannya ya.
suara kunci, mode mobil. Nah, ini ada care mode juga sebagai CCTV untuk di mobil. Kemudian nah, ini ada WiFi-nya, WiFi SSD. Kita bisa atur-atur di sini. Ini tuh namanya Bipro 5 berarti ya. Kemudian ada kata sandi. Nah, ini kata sandi untuk gambar ya, ada format ini. Kalau emang mau dihapus semuanya, ini klik format ini. Ya, mungkin itu saja untuk apa ya, unboxing dan pengenalan. Ya, unboxing tapi udah dibuka gitu ya. Tapi nah, ini kalau kita pencet tombol ini langsung WiFi-nya aktif. Ini bisa langsung disambungkan ke HP dan layarnya itu nanti langsung di HP menggunakan aplikasi Bipro 5 Alpha Edition Lite. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan di Google Play atau App Store bagi yang menggunakan iOS ya. Untuk mematikan kita agak lama sampai ada tulisan Bipro 5. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Intinya untuk video kali ini saya nyoba kenalin, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu untuk Action Cam Bipro 5. Ini untuk harga 500.000 atau under 500.000, menurut saya ini untuk vlog pemula, karena saya juga ini vlog pemula, ini masih coba-coba gitu ya. Ini cukup, kalau misalkan cuacanya itu cerah banget, ini masih worth it lah. Tapi memang kurang begitu worth it kalau misal digunakan untuk pas malam, karena pencahayaannya gitu ya. Kecuali memang kita untuk settingan exposure, settingan pencahayaannya itu bagus, tepat maksudnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang ada di luar gitu. Dan memang karena ini belum ada AIS itu maksudnya untuk kestabilan ketika kita video. Jadi kalau di jalannya rusak atau kurang bagus ya, ini pasti agak goyang. Untuk hasil perekaman videonya masih worth it lah ya, Bipro 5. Oke, untuk tampilan video mungkin nanti akan saya tampilkan. Sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. See you next video. Ya, ini dia adalah testimoni ya. Bisa kalian lihat. Ini adalah video recording dari action camera Bipro 5 Alpha Edition Lite. Ini posisi lagi panas, cukup panas terik ya. Jadi memang secara warna apabila siang hari kita nge-recording ini cukup baik menurut saya. Silakan komen aja di bawah menurut sahabat-sahabat semua, terutama yang udah pernah make Bipro 5 Alpha Edition Lite, itu gimana tanggapannya. Kalau secara warna menurut saya cukup. Saturasi itu tinggal di proses editing juga sudah bagus ya. Mau pakai KineMaster atau Filmora pun ini tinggal saturasinya tinggal ditambahkan. Menurut saya cukup stabil kalau segini lah, karena memang di helm ya untuk noise-nya tidak terlalu goyang sih menurut saya. Ini lebih baik lagi kalau misal udah pakai AIS, ini cukup baik ya. Tapi untuk perekaman suara, karena ini saya menggunakan perekaman HP pakai clip-on, jadi suaranya biar lebih jelas dan lebih fokus. Mungkin segitu dulu ini review. Silakan komen dan share and subscribe, jangan lupa.